Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Namun, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Simak baik-baik ya. Tahukah kalian, interaksi manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya, yang melibatkan aksi-reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan ini nanti akan terjadi pada 3 bidang. Yang pertama adalah di bidang sosial, yang kedua budaya, dan yang ketiga adalah ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan anak-anak itu sangat mempengaruhi cara bergaul suatu masyarakat. Nah, kita ambil contoh misalnya masyarakat Bali. Masyarakat Bali ini mempunyai lingkungan alam atau memiliki wilayah dataran rendah yang sangat subur. Dan masyarakat Bali ini memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Namun, di daerah yang lain memiliki ciri khasnya masing-masing, karena Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Saya yakin bahwa dari kalian semua pasti memiliki daerah yang berbeda-beda, sehingga memiliki suku bangsa juga. Lalu, apa yang dapat kita lakukan dengan perbedaan suku bangsa tersebut? Ternyata, ada sikap yang harus kita miliki ketika kita memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah yang pertama yaitu kita harus bangga dengan suku bangsa yang kita miliki. Yang kedua, kita juga tidak boleh menjelek-jelekkan atau menghina suku bangsa yang lain. Misalkan, si Ani memiliki suku bangsa Jawa, sedangkan si Dani memiliki suku bangsa Banjar. Maka, si Ani dan si Dani ini tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok suku bangsa masing-masing. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa yang lain. Selanjutnya, kita harus saling menyapa tetangga yang berbeda suku dan membantu teman atau tetangga yang berbeda suku. Meski mereka bukan satu suku dengan kita, namun kita harus tetap menolongnya ya. Bukan melihat sukunya dulu, lalu berteman. Melihat sukunya dulu, baru mau menolong. Kalau kalian memilih-milih teman berdasarkan suku, maka itu bukan ciri-ciri anak yang baik ya. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Budaya dalam suatu suku bangsa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Lalu, apa saja bentuk budaya yang ada di Indonesia? Bentuk-bentuk budaya yang ada dalam Indonesia yaitu seperti yang pertama,
bahasa daerah. Yang kedua, tari tradisional. Yang ketiga, lagu daerah. Yang keempat, pakaian adat. Yang kelima, senjata tradisional. Dan yang keenam adalah rumah adat. Selanjutnya, kita langsung bahas poin yang ketiga, yaitu tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam yang berbeda-beda menghasilkan sumber daya alam yang berbeda pula. Manusia melakukan kegiatan ekonomi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam dan sumber daya alamnya. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi merupakan bentuk interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial. Dalam kegiatan ekonomi, manusia bekerja sama dengan manusia lain untuk mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun ragam kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Contohnya, masyarakat menjadi nelayan karena banyak ikannya. Masyarakat juga dapat mengelola menjadi tempat wisata karena keindahan pantainya, seperti bisa menjadi pemandu wisata, jasa penginapan, cenderamata, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kegiatan ekonomi di dataran rendah. Contohnya, masyarakat menjadi petani sawah dan petani ladang karena tempatnya yang subur dan banyak air. Masyarakat juga bisa mengelola menjadi pusat kegiatan seperti pasar, toko, pemukiman, kantor, pabrik, dan lain-lain karena tempatnya yang datar. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Contohnya, masyarakat dapat mengelola perkebunan seperti buah dan sayur karena udara yang sejuk dan tanahnya yang subur. Masyarakat juga dapat mengelola peternakan seperti sapi perah karena sejuk dan persediaan rumput yang banyak. Nah, setelah memahami materi ini, ada satu pertanyaan untuk bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran IPS kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.